Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kita bersama-sama mengucapkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan atas rahmat dan hidayah yang kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk mengadakan kombel. Tanpa juga salawat orang salam yang kita hadirkan kepada Nabi Muhammad kita dan Rasulullah SAW dalam mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ketua Kombel, yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang hadir di ruangan ini. Baiklah, di sini kita akan mengadakan kombel yaitu tentang rancangan pembelajaran berbasis proyek yang akan dibawakan oleh Pak Ketua Sabuka. Dan sebelum kita melanjutkan acara selanjutnya, kami mohon kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, terus Bapak Ketua Kombel. Kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan rahmat serta hidayah kepada kita sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara pelaksanaan kombel kita, dan pada hari ini kita berkumpul dengan teman kita di berbagi. Ya, selawat dan salam mari sama-sama kita hadirkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan yang saya hormati juga staf TU serta pelaksana tugas perpustakaan. Jadi saya sebagai kepala sekolah sangat senang ada guru yang melakukan praktek berbagi ini. Semoga nanti terus kita kembangkan. Bila kita pelatihan, sekiranya ada hal yang ingin dibagikan, bagikan aja. Setiap Sabtu lah berhadapan. Kalau ada waktu kan, setiap Sabtu. Nah, kalau ada tugas, hargai pun boleh. Mungkin sama-sama kita bantu, sama-sama kita buat perubahan yang lebih baik untuk sekolah kita. Sama-sama. Tidak ada nanti bilang ini kita sama-sama. Tidak ada yang tak bisa kalau kita mau berubah. Tidak ada yang tak tahu jika kita mau mencari tahu. Di sini Pak Eko Putra mengambil judul itu pantas ya. Pantas judulnya. Itu pertandingan antar kelas. Apa judulnya mata lain pantas atau pentas? Ini kayak koleksi. Saya rasa nanti tolong di kawan-kawan kita pendapat kawan-kawan supaya judul lebih menarik. Saya rasa kita bisa sampaikan semangat untuk Pak Eko dan semangat untuk Pak Eko yang lain, terus berbagi, jangan berhenti selagi kita menjadi abdi negara
negara sebagai pahlawan tanpa terjasa. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ketua Kompil. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita di posisi dalam rangka melaksanakan tugas dari rekan guru kita dalam PKG Jawa. Jadi saya ini yang kita akan mulai, ini untuk yang kedua ketiga kalinya, bahwa tahun ini ada guru lain juga yang bisa memberikan. Saya rasa untuk pemeriksaan ini kita akan secara resmi membuka dan mulai. Semoga rekan semuanya dapat berpartisipasi dengan dalam keadaan semangat dan ragu untuk kita belajar sambil bersama saya. Saya rasa itu saja. Saya Rai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Kompil. Untuk selanjutnya kita akan melanjutkan. Baiklah, kita akan melanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian rencana tindak lanjut dari Pak Eko. Rencana tindak lanjut yang disampaikan oleh Pak Eko, yaitu dengan berjudul Sport Education Model turnamen kasti, yaitu dengan berjudul Pantas. Kepada Bapak Eko kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Guru. Baik, di sini saya akan berbagi tentang menggerakkan komunitas belajar sekolah rancangan pembelajaran berbasis proyek. Ibu, sebelum itu saya buka dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, terima kasih. Jadi tidak lupa selawat dan salam adalah selalu kita panjatkan baginda Nabiullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berkat beliaulah kita sekarang diminta menuju kepada ilmu pengetahuan. Baik, untuk tidak memperpanjang kalimat, langsung saja kita masuk pada pemaparan. Adapun di sini judul yang saya ambil Sport Education Model atau SEM. Di dalam pendidikan olahraga di PKG PDOK ini terdapat 3 pendidikan, yaitu pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, dan yang terakhir pendidikan Sport Education Model. Kalau yang pendidikan gerak mungkin kita sudah selalu dengar, pendidikan gerak berarti berhubungan dengan gerak. Pendidikan kebugaran berarti dengan kebugaran kita, detak jantung, bagaimana kardiovaskular kita. Tapi kalau yang ini kan saya pun sesuatu yang baru dan mungkin Bapak Ibu juga mendengar Sport Education Model ini sesuatu yang baru juga. Karena baru di pendidikan ini saya mendapatkan apa itu Sport Education Model. Di sini Sport Education Model SEM untuk turnamen bola kasti yang diberi tema Pantas.
yaitu pertandingan antar kelas. Nah, sebelum kita lanjut, apakah yang di sini itu ada pusing, capek, tidak bersemangat, lemah, letih, lesu, dan ngantuk? Ada semuanya? Semuanya ada? Oke. Kalau semuanya ada, saya mohon Bapak Ibu kita ice breaking dulu. Ice breaking dulu. Boleh Bu, Bapak Ibu, saya mohon berdiri dulu. Oke, kita bagi dua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini 6, oke, 6. Jadi Pak Soeharto mengikut ke barisan Ibu Andriani. Di belakang kursinya aja. Kalau ini di urusan sini, sebelah kiri saya. Oke. Sini Pak, sini Pak. Pak. Nah, jadi sama-sama 6. Oke. Hah? Oh iya. Jadi nanti dulunya speaking kita menyampaikan pesan dengan gerakan, tidak boleh dengan mulut, hanya boleh dengan gerakan. Yang paling depan saya Bu Andriani nanti membaca pesan, terus rekan-rekan yang lain menyampaikan gerakan dari Bu Ani, dan Pak Soeharto menyebutkan pesan dari Bu Ani. Apa yang pesannya? Pak Soeharto nanti tidak membuat gerakan lagi, tapi langsung sebutkan. Contoh Bu Ani nanti seperti ini, umpama lah ya, umpama. Nanti tiba di Pak Soeharto langsung sebutkan. Umpama gitu. Oke. Kontrol. Kita dulu satu dulu ya. Oke, hadap di sebelah sini. Hadap kanan. Yang di sebelah kiri saya ada kanan juga. Ya, jadi sana. Adik sana, Adik. Ada yang menyampaikan itu. Pokoknya datang Dek, aku pindah. Oke, yang kita coba dulu untuk yang kelompoknya Ibu Andriani ya. Ibu Andriani, balik kanan Bu, ada saya. Oke. Gerakan, hanya gerakan. Keluhnya boleh disebutkan. Sambil gerakan, keluh, gerakan, tapi tak boleh disebutkan dengan contoh Indomie. Keluhnya makanan boleh, tapi jangan Indomie. Dari kau ngomong sekarang hewan, nama hewan. Nggak bisa, Bu Ani hanya membaca pesan di sini, pesan. Oke. Ada sana semuanya. Kecuali Bu Ani. Baca dulu. Sudah? Ibu tidak disebutkan, dibuat gerakan. Keluhnya hewan. Ayo, tepuk bahu temannya. Tak boleh bersuara. Kaki jatuh kelipuk kan. Oke. Belakang. Oke Pak Azwan, ada ke sini. Yang lain ada ke sana. Hanya Pak Azwan aja yang ada saya.
Keluhnya makanan. Nah, oke mulai. Apa Pak Sarto? Apa Pak Sarto? Kelinci melambai-lambai. Apa pesannya Bu? Gajah dulu, Pak Sarto. Mulai ketemu lagi. Ibu Tri, apa punya? Apa jawabannya? Ayam goreng, betul. 1-0, oke. Oke, sekali lagi. Mau ganti posisi? Wah, Pak Sarto mau ganti posisi? Posisi tetap atau ganti? Ganti, kita terserah mau mana? Oke lah, kita ganti pula. Terserah pula, kanan. Sekarang Pak Soeharto pula yang menerima pesan. Pak Soeharto menerima pesannya. Ya Pak, yang menerima pesan. Oke Pak Soeharto, silakan dibaca. Ya, keluhnya makanan berkuah. Betul temannya kasih hidung. Apa? Oke. Jawabnya Ibu Tri. Oke. Keluhnya buah. Tadi dulu. Keluhnya buah yang ada di sekitar kita. Oke, Putri sampaikan. Keluhnya buah yang ada di sekitar kita. Udah? Apa jawabannya? Betul. Hah? Hampir mendekati. Hampir. Hah? Buahnya betul. Tapi ada satu lagi indikasinya. Rapat uang. Oke, itu aja Pak. Hah?
Oke, Bapak Ibu kita sambung lagi. Tadi latar belakang Oke, bisa dimulai Bapak Ibu. Oke, ya. Latar belakang dari yang judul tema yang saya ambil dari Sport Education Model, yaitu SEM, yang dikembangkan pertama kali di Ohio State University oleh pakar pendidikan jasmani dari C. Bentop. Model ini dirancang untuk menciptakan pengalaman keolahragaan yang lebih bermakna dan komprehensif. Pengembangannya didasari tujuan spesifiknya dan dalam menyediakan pengalaman olahragaan yang inklusif dan realistis, menstimulasi struktur dan dinamika tim, serta kompetisi olahraga yang aktual. Perlu digarisbawahi di sini bahwa Sport Education Model bukan semata-mata menjalankan kompetisi olahraga, tapi menggunakan keseluruhan event olahraga sebagai pembelajaran peserta didik. Sport Education Model merupakan suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam kehidupan nyata pada bidang olahraga. Suatu model program yang berdampak positif pada peserta didik dengan memberikan kesempatan menjadi wasit, pelatih, pencatat skor, komentator, tim medis, penonton, maupun dalam kepanitiaan lainnya berdasarkan bakat dan minat peserta didik. Tadi Bapak Ibu, SEM ini kalau kita lihat dari kemampuan anak-anak kita, kan ada anak-anak kita ini yang malas untuk terlibat dalam untuk kita libatkan dalam olahraga voli, malas apa akan sakit. Itu kita bisa libatkan kalau oke, kita lihat dia suka orang yang suka berceloteh apa tidak. Kalau dia orang yang suka berceloteh, kita masukkan jadi komentator. Kalau orang yang suka coret-coret, pas kita ngajar video kan dia suka coret, kita jadikan dia pencatat skor. Atau dia suka itu ngatur-ngatur lawannya, nah jadikan pelatih. Ada yang suka bisik-bisik, dulu dia 50, jadi kan dia wasit. Jadi sekira seperti itulah SEM ini Pak. Ya. Terus Pak, kenapa? SEM ini memberi pembelajaran kepada peserta didik tentang keterampilan taktik, strategi, dan aturan permainan, serta memahami tanggung jawab sosial dari berbagai peran yang dijalankan sesuai dengan kemampuan dan minat peserta didik. SEM bisa menguatkan dan mendorong serta mengembangkan kepemimpinan murid, yaitu student agency, yang mana dalam menyusun rencana pembelajaran berbasis proyek dengan melibatkan peserta didik dalam memberikan suara voice atau pilihan choice dan ownership kepemilikan. Adapun SEM yang akan dilakukan adalah turnamen kasih antar kelas di SDN 006 Poro berdasarkan aset yang ada di sekolah. Kegiatan pertandingan kasih di sekolah dapat terlaksana dan dilaksanakan dengan baik. Dengan diadakannya pertandingan kasti, siswa dapat mengalami pengalaman kompetisi, menghadapi tantangan, dan belajar dari kegagalan maupun keberhasilan yang mereka dapatkan. Cabang olahraga ini terpilih dan disuarakan oleh peserta didik terhadap beberapa pilihan cabang olahraga.
Adapun tujuannya dari SEM ini, tujuan berbasis proyek ini membentuk peserta didik yang berkarakter gembira, sehat, bugar, berprestasi di bidangnya masing-masing, memberikan pembelajaran melalui pengalaman nyata, pengetahuan olahraga, pengembangan keterampilan, penanaman nilai-nilai sosial dengan peran yang mereka inginkan, mendorong peserta didik untuk belajar secara aktif, terlibat langsung dalam kegiatan. Oke, selanjutnya capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan dari SEM ini. Capaiannya pemahaman tentang permainan kasti, pengembangan dalam keterampilan individu, kepemimpinan dan tanggung jawab, serta kerjasama dan sportivitas. Langkah-langkah yang diambil yaitu pertama, diskusi mendalam mengenai technical meeting, latihan dalam pengolahan event musiman, menganalisis pertandingan di penyelenggaraan pertandingan kasti, menekankan pentingnya komunikasi, kerjasama, kekompakan dan sportivitas dalam sebuah tim. Selanjutnya, peran peserta didik menjadi panitia, peserta, pelatih, wasit, tim medis, pencatat skor, komentator maupun penonton dan lain sebagainya dalam model pembelajaran SEM. Nah, inilah Bapak Ibu yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau ada pembelajaran PJOK itu ada namanya, kita nanti sebagai gurunya ini, guru PJOK-nya hanya sebagai fasilitatornya aja. Mereka semua yang bekerja sebagai wasit, sebagai penontonnya, tukang ambil bolanya, mereka semua. Jadi langsung ke pengalaman nyata mereka dapatkan. Jadi masanya pelaksanaan setelah selesai semua peserta didik melaksanakan ujian semester, ujian akhir semester. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Dalam komunitas belajar kita masukkan program ini di dalam program co-curricular. Program kegiatan memberikan pengalaman belajar bagi peserta didik dalam sekolah dengan memberikan peluang untuk mengembangkan keterampilan, minat dan bakat mereka di luar mata pelajaran inti seperti matematika, PAI, bahasa, IPAS dan lain-lain. Jadi program ini di dalam SEM ini memberikan pengalaman yang tidak mereka dapatkan dari pelajaran inti. Terus yang kedua, murid yang terlibat. Murid yang terlibat ini kita ambil dari kelas 1 sampai kelas 6, baik peserta didik laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau kita berpikir kenapa kelas rendah ini kita ambil, apa yang bisa mereka buat untuk jadikan wasit? Tidak mungkin. Untuk jadikan apalagi komentator tidak mungkin. Mereka belum sampai sana pemikirannya. Ada Pak yang bisa kita jadikan itu? Jadi penonton, jadi pembantu ngambil bola, seandainya bola keluar lapangan bisa. Jadi semuanya terlibat. Apapun itu, ya siswa tetap terlibat di dalamnya. Itulah kelebihan daripada sport education model. Penanggung jawab kegiatan adalah kepala sekolah, komunitas belajar sekolah KBS yang akan menjadi penggerak dan fasilitator, terdiri dari wali kelas dan guru lainnya dari masing-masing kelas dan terkait komunikasi, live streaming, FB sekolah, wali murid dan stakeholder lainnya bisa mensponsori dalam kesuksesan kegiatan. Jadi kalau kita melakukan kegiatan ini, wali kelas masing-masing dari kelas 1 sampai kelas 6 menggerakkan menjadi pasir untuk murid-muridnya mengikuti kegiatan berkomunikasi ini. Oke, kita lanjut lagi. Apa
kapasitas yang dimiliki sekolah kita. Sekolah kita memiliki kepala sekolah, guru penggerak, calon guru penggerak, guru dan tenaga pendidikan yang profesional di bidangnya, peserta didik yang memiliki animo yang sangat tinggi dalam permainan olahraga kasti maupun softball. Sekolah dan lingkungan memiliki lapangan yang cukup dalam bermain kasti. Kita kalau tidak bisa di lapangan kita depan ini, kita bisa numpang di sebelah ada pasir menang atau dengan sana lebih depan. Terus sekolah memiliki jaringan internet. Nah, sekolah kita memiliki jaringan internet walaupun ya berbatas waktu, guna untuk mengekspos kegiatan kita di media sosial. Sarana dan prasarana tersedia dalam bentuk pelaksanaan turnamen bola kasti, karena sarana pun tidak banyak yang dibutuhkan dalam turnamen bola kasti. Terus kita lanjut dulu. Sesudah melakukan ini, kita ada rencana evaluasi ya Pak Ibu. Tadi rencana evaluasi kita, evaluasi dan refleksi dilakukan pada akhir tahapan kegiatan pada penerapan model SEM dan pembelajaran PJOK. Beberapa hal yang harus dievaluasi adalah tujuan pembelajaran, meninjau keberhasilan tujuan pembelajaran dalam model pembelajaran SEM, umpan balik dari murid, menanyakan tentang pengalaman pembelajaran SEM, mengumpulkan berbagai pendapat dari refleksi murid, refleksi guru terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan SEM, evaluasi kinerja tim, meninjau kolaborasi dan kinerja tim dalam SEM, evaluasi penerapan konsep fair play waktu pertandingan, menghargai aturan, menghargai keputusan wasit, menunjukkan berolahraga dengan baik, evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu, meninjau kolaborasi dan kinerja tim dalam SEM. Kemungkinan tantangan yang ada, yaitu tantangannya keterlibatan orang tua dan komunitas dengan segala aktivitas pekerjaan yang beragam, membuat kurangnya keterlibatan dan dukungan sehingga mempengaruhi motivasi dan antusiasme peserta dalam mengikuti kegiatan. Tantangan motivasi peserta dalam mengalami kegagalan dan kelelahan selama turnamen terkadang mempengaruhi motivasi. Tantangan faktor cuaca, lapangan outdoor sangat bergantung dan berpengaruh pada faktor cuaca hujan, angin dan lain-lain. Tantangan manajemen tim dengan berbagai perbedaan kepribadian dan kemampuan tim akan terjadi kesulitan dalam mencapai tujuan bersama. Terus selanjutnya tantangan evaluasi dan umpan balik. Bagaimana memberikan evaluasi yang efektif dan umpan balik yang positif. Tantangan selanjutnya pengelolaan waktu dan jadwal. Keterbatasan waktu dengan jadwal pekerjaan yang padat dalam menetapkan penyelenggaraan kegiatan turnamen. Oke, dari tantangan ini, inilah solusi yang akan kita terapkan, yaitu melakukan sosialisasi atau pertemuan dengan wali murid untuk keterlibatan orang tua tentang tujuan dari program yang akan kita laksanakan. Terus memberikan penjelasan atau instruksi, ujian, teguran dan kalimat yang positif untuk motivasi siswa, sehingga situasi aman dan nyaman melakukan aktivitas yang terkait. Segera menangani konflik yang terjadi dan melakukan komunikasi secara terbuka, memberikan umpan balik yang positif di saat yang tepat, dan mulai waktu penjadwalan didiskusikan secara bersama-sama. Kita lanjut. Sudah habis, Bapak Ibu. Jadi
Itulah tadi hasil pemaparan support education model tadi. Bapak Ibu sampai di sini mungkin ada Bapak Ibu bertanya-tanya apa itu SEN, kenapa harus ada pendidikan SEN. Mungkin saya berikan satu atau dua kesempatan Bapak Ibu untuk menanggapi paparan dari saya ini. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menanggapi sekaligus memberi sedikit masukan untuk pertanyaan nanti. Kalau saya simak dari awal hingga akhir tadi, untuk sport education model ini mungkinnya sangat baik untuk kita terapkan di dalam pembelajaran kita sehari-hari, khususnya di co-curricular. Nah, jadi keterlibatan anak itu sangat nampak kalau dijelaskan berdasarkan konsep yang saya sampaikan. Itu hasil dari yang saya tangkap dari paparan Eko tadi. Kemudian yang saya mau tanyakan, sekilas saya melihat kalau sport education model ini atau yang disingkat dengan SEM ini seperti kegiatan yang kita lakukan di sekolah, seperti kegiatan P5. Karena kegiatan ini bersifatnya co-curricular di luar jam atau mata pelajaran inti, begitu kan? Nah, jadi Pak Eko di sini kalau saya tengok membuat satu program yaitu pantas pertandingan antar kelas, yaitu turnamen bola kasti. Ini yang saya mau tanyakan, jika dilakukan waktu yang tepat kita mengintegrasikan di dalam co-curricular itu, waktunya kapan? Maksudnya gini, kita kan ada kegiatan P5. Kalau kegiatan P5 kita kan kita ambil di jam atau di minggu, di setiap minggunya satu. Kemudian ada lagi co-curricular kita Rohis, itu kita ambil satu JP sebelum jam pelajaran di Jumat. Nah, jadi yang saya tanyakan, kalau set pantas yang Pak Eko rancangan ini, kegiatannya kapan akan dilakukan? Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini yang bagus sekali dari Pak Nasrullah. Set ini pantasnya kita lakukan kapan? Karena di model kita sudah menjadwalkan setiap Sabtu ada pemaparan yang bermanfaat. Dari sinilah di rancangan ini baru rancangan Pak Nasrullah. Jadi untuk rancangan ini kemungkinan kedepannya akan kita masukkan di penjadwalan di konten kita. Jadi untuk pelaksanaan ini kalau bisa nanti sehabis anak-anak melaksanakan ujian, nanti berarti menunggu pembagian rapor dalam waktu pengelolaan nilai. Di situ kan anak-anak hanya datang dan tidak belajar. Untuk mengisi kekosongan itu, nah itulah model SEM inilah yang kita perkenalkan untuk mengisi kekosongan menunggu pembagian rapor. Jadi waktunya kapan? Ya sesudah ujian akhir. Jadi kalau kita masukkan di jadwal komber, kita masukkan ini di akhir kegiatan kita, kegiatannya paling akhir. Nanti baru kegiatan-kegiatan dari guru-guru lain itu di awal sampai ke akhir. Begitu Pak Nasrullah, mungkin bisa dipahami. Terima kasih Pak Eko karena sudah dijelaskan. Soalnya tadi saya tak lihat di dalam rancangan Pak Eko itu waktu pelaksanaannya. Jadi kalau itu sebelum menerima rapor, mungkin di sekolah kita nanti akan kaya dengan aktivitas-aktivitas yang mengedukasi murid seperti yang kita lakukan kadang-kadang itu pertandingan. Kalau ada kegiatan yang lebih terstruktur seperti ini, mungkin akan lebih baiknya lagi. Mungkin harapan saya ini bukan hanya rancangan di sini saja. Kalau bisa kita terapkan nanti
untuk kedepannya. Mungkin kalau untuk semester ini kan dekat, jadi untuk semester kedua untuk bagian apa nanti kalau bisa kita terapkan. Terima kasih. Ya, bagus sekali. Itu juga harapan saya setelah melewati pendidikan ini. Itulah yang kedepannya akan secara kita bersama-sama, karena ini tidak bisa sendiri. Walaupun di dalam SEM ini keterlibatannya siswa yang lebih banyak bukan sebagai fasilitator, tapi kalau hanya kita sendiri memang tidak bisa terlaksana. Jadi itulah gunanya kita bekerja sama dalam menggerakkan komunitas belajar. Nah, di dalam komunitas belajar ini kan terdapat di situ wali kelas dan guru bidang studi lainnya. Nah, nanti itu kita bergerak bersama-sama untuk mengisi kekosongan menunggu waktu pembelajaran. Ya, mungkin ada yang lain? Ya, silakan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bertanya kepada Pak Eko berdasarkan jawaban Pak Eko dari pertanyaan kami tadi, bahwa kegiatan ini akan diadakan setelah ujian semester menuju bagian rapor. Yang namanya program ini, Pak, itu pertanyaan saya. Yang namanya program itu bersifat berkelanjutan. Pertanyaan saya adalah, apakah program Pak Eko ini dilaksanakan hanya per semester atau diterapkan per bulan atau berkelanjutan terus, atau pun program ini diadakan setiap 6 bulan sekali atau diadakan setiap bulan? Soalnya kalau tadi menurut penjelasan Pak Eko itu setiap sebelum bagian rapor. Nah, berarti yang jelas adanya 2 tahun, setahun 2 kali. Apakah program ini hanya berlaku setahun 2 kali atau diterapkan setiap bulan, ataupun di tahun-tahun berikutnya ada program yang seperti ini dengan mungkin dengan judul lain selain pantas ini? Itu aja Pak Eko. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali dari Ibu Katri ini. Apakah program ini berkelanjutan atau hanya sebatas mungkin semester yang akan datang kita lakukan, setelah itu tidak kita lakukan lagi? Ini semua tergantung pada keberhasilan. Mungkin kan kita setelah melaksanakan, kita memasukkan rancangan ini pada model kita laksanakan. Setelah kita laksanakan, kita evaluasi. Di situ ada teman balik. Nanti kita lihat di situ evaluasinya. Kalau banyak keberhasilannya atau hasilnya memuaskan, untuk kedepannya kita bisa masukkan lagi ke dalam jadwal model kita. Tapi kalau mungkin di pelaksanaan nanti ada banyak kekurangan, kegagalan atau bagaimana, nanti kita rembukan kembali di dalam model kita. Apakah kita lanjutkan program ini atau tidak? Keputusan ini tidak bisa saya ambil sendiri, karena rancangan ini memang harus melibatkan Komdel. Jadi kalau saya maunya itu boleh aja kita lakukan. Masalah nanti kegiatannya terlaksana secara baik atau tidak, boleh kita laksanakan untuk memperkenalkan seni. Tapi kan kita ada Komdel, kita ada komunitas bersama-sama. Jadi kita untuk mengambil keputusan itu juga secara bersama-sama. Jadi harapan kita ya bisa kita lanjutkan seterusnya. Mungkin nanti di setiap pembelajaran mungkin akan dimasukkan juga. Kalau bisa kita masukkan per minggu di pelajaran, mungkin saya masuk di kelas contoh di kelas tinggi, kelas 4, 5, 6 bisa kita seperti ini. Kalau dengan permainan yang kecil, karena siswa kita sedikit. Kendala kita siswa kita sedikit kalau hanya satu kelas. Kalau kayak di sekolah-sekolah kota kan siswanya banyak, bisa satu kelas melaksanakan, ada yang menjadi wasit, ada yang menjadi apa, lengkap untuk aktivitas lengkap. Kalau di kita kendalanya itu aja. Oke, mungkin itu bisa memuaskan hati Ibu Dewan ini dari jawaban saya. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Dengan harapan saya bahwa
program yang merancang ini akan berkelanjutan dan berdampak positif bagi lestari kita. Amin. Mudah biasa. Baik Bapak Ibu, tidak ada lagi. Jika tidak ada lagi, mengingat waktu kita semakin siang, ya terlebih dan terkurang dari pemaparan saya ini, saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah dan saya adalah asal daripada segala kekurangan. Untuk itu saya tutup kegiatan kita ini. Tapi sebelum itu Bapak Ibu saya boleh minta skate note-nya untuk umpan balik kegiatan saya ini. Isi aja Bapak Ibu, luapkan perasaan hatinya di sini. Kalau nyengkel luapkan aja. Nah, luapkan aja Bu, artis kasih pemaparan ini, pemahaman Bapak Ibu dengan apa yang telah saya paparkan. Terus kedepannya harus seperti apa, paparkan aja di situ. Sampaikan aja di situ ya Bapak. Nah, oke, kalau begitu saya kembalikan kepada Ibu moderator kita, Ibu Triwahyuni. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Baiklah, setelah selesainya pemaparan ini, kita sama-sama berharap bahwa kita mendapatkan manfaat untuk rancangan program Pak Eko ini, dan kedepannya kita sama-sama bisa memberikan dampak yang positif kepada siswa kita, bekerja sama di dalam program ini. Baiklah, sampai di sini. Terima kasih.